Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afida Febrianti dengan NIM 3112011001001. Saya dari kelas AK3 Amalam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bu Angelina selaku dosen mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, saya akan men-share screen hasil dari tugas saya. Yang pertama yaitu pentingnya akuntansi perpajakan di perusahaan, yaitu salah satu pentingnya akuntansi perpajakan di suatu perusahaan yaitu untuk menyusun perencanaan dan strategi perpajakan. Dengan adanya strategi di suatu perusahaan, tentu saja sangat penting untuk memperkirakan posisi pajak terhutang dengan kemampuan ekonomi perusahaan. Pertanyaan yang kedua yaitu apa perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan? Untuk akuntansi komersial yaitu informasi pada laporan keuangan bersifat umum dan dapat digunakan siapa saja. Kedua, pedoman penyusunan dan penyajian akuntansi umum menggunakan PSAK. Yang ketiga yaitu laporan keuangan boleh disusun berdasarkan mata uang selain rupiah. Untuk akuntansi perpajakan yaitu laporan keuangan pajak sifatnya rahasia hanya untuk manajemen dan fiskus. Yang kedua, akuntansi pajak menggunakan undang-undang perpajakan. Dan yang ketiga, akuntansi pajak wajib menggunakan mata uang rupiah. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa alasan pemerintah memberikan izin untuk menggunakan bahasa asing kepada perusahaan tertentu? Yang pertama yaitu wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu WP dalam rangka kontrak kerjasama yang beroperasi di bidang pertambangan dan gas bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, WP mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Bursa Efek luar negeri. Dan yang keempat yaitu WP yang berafiliasi sedang dengan perusahaan induk luar negeri, yaitu perusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan luar negeri. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah wajib pajak harus memiliki pembukuan komersial dan pembukuan fiskal? Akuntansi komersial berdasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh perkumpulan profesional, sedangkan akuntansi pajak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana ketentuan tersebut mengikat kepada semua anggota masyarakat maupun profesi. Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak, maka akuntansi pajak mempunyai prioritas yang dipatuhi atas praktek komersial. Apabila akuntansi tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktis dalam penyesuaian laporan keuangan fiskal. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa itu fair value concept? Fair value concept atau nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pertanyaan yang keenam yaitu, apa penyebab terjadinya koreksi fiskal? Penyebab terjadinya koreksi fiskal adalah terdapat perbedaan perlakuan, pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Koreksi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat di dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi. Pertanyaannya selanjutnya yaitu perbedaan antara beda tetap dan beda waktu perpajakan. Apa itu beda tetap? Beda tetap adalah perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya permanen. Contohnya, penghasilan yang menimbulkan beda tetap yaitu hibah, sumbangan, penghasilan bunga deposito. Apa itu beda waktu perpajakan?
Perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang sifatnya sementara. Kalau beda tetap bersifat permanen, kalau beda waktu bersifat sementara. Contohnya beda waktu yaitu penghasilan yang menimbulkan beda waktu adalah pendapatan laba kurs. Pertanyaan selanjutnya itu siklus detail akuntansi. Yang pertama yaitu transaksi, kedua kita harus menjurnal, dan yang ketiga kita memposting ke buku besar atau buku pembantu, kemudian kita kemudian kita membuat neraca lajur, setelah itu laporan keuangan komersial, rekonsiliasi fiskal, dan laporan keuangan fiskal. Pertanyaan selanjutnya itu apa perbedaan pembukuan dan pencatatan? Pembukuan adalah komponen pembukuan sekurang-kurangnya mencatat mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Dan pencatatan yaitu harus menggambarkan peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima. Pencatatan juga harus menggambarkan secara jelas masing-masing jenis usaha. Apa itu PPh terhutang? PPh terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuatu yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan selanjutnya itu apa itu beban pajak penghasilan? Beban pajak penghasilan yaitu agregat pajak kini dan pajak tanggungan yang diperhitungkan dalam satu periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan men-stop share hasil presentasi saya. Terima kasih kepada Ibu Azinda yang sudah menonton video saya. Semoga dapat mudah dipahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.